Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bihadzal khair al-azim al-mubin, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara fi darbihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثواب من الله تعالى. Kita niat menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita niat mencari ilmu yang wajib kita ketahui untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, hingga semakin jelas dan terang jalan menuju surga, selamat dari kesesatan dan dari perbuatan yang datangkan murka dari Allah, hingga kita minal hadin al muhtadin ghairal dhalin wala mudillin, termasuk orang yang dapat petunjuk, bukan orang yang sesat dan yang dimurkai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup lama kita tidak bersuah, kurang lebih 2 pertemuan atau 1 bulan, 2 mingguan, karena Habib baru datang dari ibadah umroh hari Jumat kemarin, dan sekarang alhamdulillah kembali diberi keselamatan dan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali dalam menjalani sisa hidup dalam rantaian dakwah ilallah. Semoga diparingi ikhlas, diparingi istiqomah, dan dicatat manfaat untuk ibad wal bilad, untuk hamba Allah dan untuk semua di atas muka bumi dari negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan semangat yang baru, karena sudah libur 2 pertemuan, harusnya lebih semangat lagi untuk kita menghadiri majelis subuh, majelis ilmu. Majelis seperti ini jika rutin hadir, maka akan kebawa badan ini ketarik, akan merasa kurang dan ingin terus hadir. Tapi kalau nafsu ini dikasih kesempatan libur 1, 2, 3, maka akan kebawa kebiasaan hadir, akan mulai hambar, akan mulai hilang nikmat yang pernah dirasakan di majelis zikir dan taklim ini. Sehingga kalau sudah 2 kali tidak hadir, 3, maka dia akan kebawa, akan lupa dengan nikmatnya majelis ini, sehingga akan lebih mudah untuk tidak hadir lagi. Makanya jangan beri jalan kepada setan untuk tidak hadir. Usahakan tetap agar tidak terlupakan nikmatnya kita sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian untuk ilmu. Seminggu itu sebenarnya terlalu lama jarak, tapi apa daya tangan tak sampai. Illam yudrak kulluh la yudrak kulluh. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Yang bisa kita lakukan, action, bergerak dan mulai. Jangan nunggu kesempatan yang lain. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika kamu bisa kerjakan di waktu pagi hari, kerjakan, jangan menunggu sore. Jika kamu bisa kerjakan di waktu sore, kerjakan, jangan menunggu pagi. Karena kita semua tidak tahu ajal menjemput kita kapan datangnya.
Makanya ketika ada pengumuman majelis taklim seperti ini, berbondong-bondonglah, bersemangatlah, datangilah, jawablah seruan-seruan majelis ilmu seperti ini selagi kita dikasih sehat, umur yang masih, kesempatan yang masih ada, dan kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak teman-teman kita yang biasanya hadir tidak hadir karena kelamaan pray, akhirnya pray seterusnya. Coba dia, dan dia sudah melupakan makanan enak itu, kenikmatan majelis ini. Andainya masih ingat nikmatnya baca ya tawwab alaina, nikmatnya memanggil nama Allah, nikmatnya mengkaji ilmu, maka dia akan kembali ke tempat yang baik seperti ini. Tapi karena sudah ketutup dengan keenaan yang lain, nikmat-nikmat kesibukan dunia yang lain, maka akhirnya melupakan dan gampang saja meninggalkan rutinitas yang positif, yang baik seperti ini. Makanya kita harus istiqomah. Imam Fathullah Al-Musili berkata, bukankah orang yang sakit jika tidak dikasih makan, jika tidak diobati selama 3 hari bisa mati? Orang sakit 3 hari parah, tidak diobati, tidak dikasih makan, bisa mati. Begitu juga hati manusia, jika lebih dari 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih zikir, tidak dikasih ilmu, maka hati manusia akan mati. Kita ini 7 hari bukan 3 hari. Jadi kalau sudah libur berarti bisa sampai 12 atau 14 hari. Libur 2 kali bisa sampai 20 hari. Tambah parah kalau di rumah malah tidak diisi dengan ilmu. Makanya alhamdulillah pagi ini ditakdir untuk bisa meneruskan perjalanan kita untuk mengkaji ilmu yang harus kita pelajari. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh sambil minum kopi ngajinya jika ada kebagian. Baik, kita teruskan kitab Sulamut Taufik. Kemarin sampai di syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu maha esa, munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, maha esa dari semua, dari zatnya, sifatnya, fiilnya, perbuatannya itu satu, tidak ada dua. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La syarika lahu. Ya, kalau ahli tauhid ngerti lu la ilaha illallah, la ma'budu fil wujud bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah yang sebenarnya, tidak ada yang patut disembah selain Allah. La maqsuda illallah. Tidak ada yang patut dituju selain Allah. Yang terakhir, la ma'wujuda illallah. Tidak ada yang patut ada selain Allah. Tidak ada yang lain, ini tidak ada. Kullu syai'in halik illa wajha. Semua akan hancur. Yang ada itu pantas untuk diadakan hanya Allah. Saya, kamu tidak ada. Oh ini te aku gak ono, te aku itu gak ono. Yang patut ada hanya semua milik Allah. Itu artinya la mawjuda illallah. Jadi 3 tingkatan. Satu, la ma'budu illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Tidak nyembah hawa nafsu, tidak nyembah diri, tidak nyembah dunia. Nomor 2, la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali kepada Allah. Yang terakhir, la mawjuda. Tidak ada yang patut ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat alam semesta, lihat Allah. Lihat kebaikan, lihat Allah semua. Tidak ada yang lain. Kita kan sering mengada-adakan kita, melupakan Allah. Kalau bagus, aku itu, teku itu. Aku itu kalimat kibir, kalimat sombong. Aku, nahnu, 3 kalimat muhlikat, 3 kalimat yang mencelakakan. Aku,
kami, karena kami. Kalau dimadurain abdina, kulo, lembut. Tapi kalau diletakkan di sesuatu yang terselimuti nafsu, ya jadi sombong. Abdina kan itu saya nyoba, abdina saya mendatang, abdina saya bangun, kulo, kaula, lembut. Tapi kalau ada nafsu tersembunyi, kesombongan di situ, maka jadi kalimat setan. Namanya kata ulama tasawuf penyakit ananiyah. Kalau bahasa Inggrisnya engkoiyah. Engkau itu penyakit. Padahal segala sesuatu ini dari Allah, milik Allah. Ya, orang-orang yang belajar ilmu sembuh dari penyakit ini karena ilmunya. Dia mau ngomong aku, karena aku ada nafsu, tidak mau dia. Allah terus yang hadir. Di banyak contoh yang kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali aku itu muncul karena setiap manusia selalu ingin menampakkan kehebatan diri. Sifat manusia bisa dirubah dengan ilmu. Kadang pakai kalimat al-fakir ilallah. Al-fakir itu orang yang fakir kepada Allah. Kan bagus casingnya. Al-fakir Habib. Siapa yang mengatakan seperti ini? Al-fakir ilallah. Ya, fakir yang bersih-bersih tadi, al-fakir ilallah. Niat dalam hatinya ingin menonjolkan dirinya, walaupun pakai kalimat al-fakir ilallah, jadi al-mudhnib, jadi orang yang berdosa kepada Allah. Intinya di hati benar-benar tidak menampakkan diri, tidak mau, tak pantas kita ini dapat pujian. Yang pantas dipuji hanya Allah. Kalaupun kita puasa, kalaupun kita umrah, kalaupun kita sedekah, siapa yang kasih kekuatan itu semua? Allah. Jadi yang pantas dapat pujiannya siapa? Allah. Bukan kita. Lain tuh. Kok bagus Wib masjidnya Wib? Ya siapa dulu? Nggak pakai kalimat aku, cuma siapa dulu? Ada itu. Siapa dulu? Kok bagus sound di luar sekarang? Wah, nggak dengar kabar tadi malam tak redu Wib sih masang sound. Ini sama yang seperti ini. Jadi selamatkan dirimu dari keakuan. Itu artinya la ilaha illallah Muhammadur yang pantas ana itu adalah Allah. Innani anallah, kata Allah dalam Al-Quran, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang selain, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain saya, selain aku, kata Allah. Yang pantas hanya nyebut ana adalah Allah Subhanahu. Semoga kita diselamatkan dari penyakit ini. Amin. Jadi ketika baca tahlil jangan asal baca la ilaha illallah. Kalau yang sudah ngaji paham la ilaha illallah, berarti jadi Habib tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Selama ini saya nyembah uang, selama ini saya nyembah jabatan, selama ini saya nyembah kerjaan. La ilaha illallah, Allah saja. Baca lagi la ilaha illallah, la maksud, tidak ada yang patut disembah, yang patut dimaksud selain Allah. Saya kesini baca tahlil hanya maksud Allah, bukan berkatan, bukan tahlil untuk makan, numpang mangan, untuk illallah, la ilaha illallah, la maksud, tidak ada yang saya maksud kecuali Allah. Gitu. Jadi bukan hanya ngikuti orang kepalanya goyang-goyang ikut goyang-goyang, malah dibuat gurauan. Bukan, tapi yang sudah ngaji taklim paham bahwa yang dimaksud adalah tidak ada yang pantas disembah selain Allah, tidak ada yang pantas dituju selain Allah, dan tidak ada yang pantas ada selain Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Yang pertama, bersaksi dengan Muhammadan nama Nabi kita. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Kata Nabi dalam hadis, anal mahi, anal hashir. Al mahi, penghapus yang syariat sebelumnya. Al agib,
Al-Hashir, banyak nama-nama Nabi dalam hadis. Nama Nabi di dunia terkenal dengan Muhammad. Nama Nabi di langit terkenal dengan nama Ahmad. Ada yang mengucapkan bahwa yang kasih nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ketika lahir dikasih nama Muhammad. Kenapa kok dinamakan Muhammad? Ini asing, ini orang Arab jarang. Karena Muhammad supaya dipuji oleh semua orang yang lalu dan yang akan datang. Sesuai artinya Muhammad itu orang yang selalu dipuji. Mubalaghah, ada tasdidnya. Muhammad. Mahmud dipuji, tapi Muhammad sering dipuji. Allah sallallahu Muhammad. Lammal ilahu isman nabiyhi ila ismihi. Allah idh qala al-mu'adzinu fil khamsi ashhadu. Allah selalu barengi nama Nabi Muhammad. Setiap adzan ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paket itu satu paket, tidak boleh dipisah. Itu arti dari kalimat wa rafa'na laka dzikrak, diangkat sebutan nama Nabi Muhammad. Fa dzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Fa hadza Muhammadun wa dzul arsy mahmudun. Allah Mahmud yang maha dipuji, yang dipuji, kemudian Nabi Muhammad yang dipuji, yang selalu dipuji. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Katanya tidak ada yang dikasih nama Muhammad sebelumnya kecuali hanya beberapa belas orang saja. Karena ahli kitab waktu itu dengar kabar bahwa akan ada nabi namanya Muhammad di akhir zaman. Akhirnya yang ngerti dari ahli kitab yang baca Taurat, Injil, punya anak laki, kasih nama Muhammad. Siapa tahu jadi nabi yang dimaksud dalam Taurat dan Injil. Dikasih nama, tapi Muhammad bin siapa gitu, Muhammad bapaknya lain. Karena dia baca Taurat dan Injil, ada kabar bahwa ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dikasihlah nama 1, 2, 3 sampai 17-an orang, belasan orang dikasih nama Muhammad, berharap dipilih anaknya sebagai nabi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Akhirnya tidak terpilih, cuma nama toh. Mereka kasih nama Muhammad karena sudah baca di kitab, di ahli kitab baca di Taurat dan Injilnya bahwa ada nabi namanya Muhammad. Ingin dipilih anaknya, ternyata tidak terpilih. Yang terpilih adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Yang dipilih adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad nama istimewa. Nama yang paling bagus Abdullah Abdurrahman, kemudian Muhammad Ahmad, itu paling bagus nama. Jangan malu untuk ngasih nama dengan nama Muhammad, justru harus bangga. Dalam Nafais Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani mendatangkan sebuah riwayat, Inna Allah Ta'ala yastahi an yu'adzib man ismuhu Muhammad. Allah itu malu menyiksa orang yang namanya Muhammad. Kalau nakal nambung namanya Muhammad, bukan Mat. Ada Muhammad jadi Mat, wah itu lain. Mat Tobi'i nantinya. Namanya Muhammad, banyak dosanya, mau diadab, malu Allah. Siapa namamu? Karena nanti di hari kiamat orang itu dipanggil innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Muhammad bin siapa? Muhammad siapa? Ketika nama Muhammad disebut, mau diadab, malu sama nama Muhammad. Muhammad itu kekasihku, nama kekasihku yang sangat. Akhirnya tak jadi diadab sama Allah SWT. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang itu ketika ada orang nakal, mau dimasukkan ke neraka, katanya Allah, hal jalasa inda alim, apakah pernah duduk di majlis taklim orang alim? Tidak pernah ya Allah. Hal sami'a maqal alim, apakah pernah dengar suara perkataannya orang alim? Tidak pernah dengar. Terus hal akala ma'al alim, apakah pernah makan bareng sama orang alim di warung mungkin di mana? Tidak pernah. Kumpulannya bukan orang-orang itu, orang berit-berit ini kumpulan. Terus sama Allah ditanya lagi, man ismu, siapa namanya? Orang yang nakal itu siapa namanya? Namanya Fulan bin Fulan. In wafaqa ismuhu isman alim adkhilul jannah. Kalau namanya sama dengan namanya orang alim, masukkan ke surga.
Tidak jadi aku azab, pokoknya sama dengan orang lain. Ditanya namanya, Roberto Carlos atau apa? Jauh namanya. Sampai segitunya, artinya nama penting. Namamu mirip sama siapa? Cok sembarangan, buka Google. Farel kamu mah. Pembawaan ke sinetron. Ada grup di Al-Mawaris itu namanya Ronaldo. Kok di sana namanya Ronaldo, pecinta bola tuh Ipan. Pengaruh, jangan sembarangan, jangan mah. Kalau bisa Muhammad namanya. Ngasih nama yang bagus perempuan. Jangan cari yang aneh-aneh. Habib ngasih nama anak-anak Habib semua seperti keluarga Nabi Muhammad terus. Hussein anak saya. Terus Salma tafaulan tabarukan sama ibunya Imam Haddad. Imam Haddad jadi orang besar pasti karena didikan ibunya. Jadi saya tafaulan waktu itu baca biografi Imam Haddad pas punya perempuan Salma. Terus Zainab, nama putri Nabi, istri Nabi. Nah, Zainab banyak, Zainab istri sahabat. Fatimah Az-Zahra, nggak jauh dari situ. Terus Aisyah yang di sini anak saya. Nama semua keluarga. Baru lahir kemarin Aminah. Seandainya punya lagi, ya semoga laki-laki ya. Tak kasih nama Muhammad sama saya. Semua keluarga namanya nama kayak gitu, bangga nanti di akhirat dipanggil Aminah, Aisyah, namanya keluarga Nabi, mau ditiru yang mana gitu? Apa yang kalau Aisyah tak kurang panggil Aisyah, Loberti, Baterai Lobret. Ojo, harus cari nama ahli surga itu. Itu termasuk haknya anak. Nanti anak menuntut kalau kau kasih nama yang macam-macam. Jangan malu untuk kasih nama Muhammad. Kalau orang Arab satu aja Muhammad toh. Kalau orang Ajam ini kadang enggak enak, orang pas. Kuasi siapa aja? Muhammad. Ada orang lahir pas 17 Agustus, akhirnya dikasih nama Putri, hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi cinta tanah air gitu ya. Macam-macam ya. Jadi ayo, rumah yang di dalamnya ada nama Muhammad, tata-tata tadfihil malaikat. Malaikat wirawiri masuk ke rumah itu. Coba, ada riwayat begitu. Rumah yang di dalamnya. Makanya masnya, ya apa nama saya dari orang tua sudah Hartono, Supatro, Yulianto, ya apa ditambahin Muhammad Hartono, Muhammad selamatkan mulai dibeli aja botek, ojek Habib. Perempuan juga itu tiru nama keluarga Nabi. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah Al-Kubra. Dapat Beb, di kampung ini Beb sudah ada 5 Khadijah Beb. Itu Bu Jo tukang rojer. Itu tukang enggak apa-apa, dipakai semua orang karena semua ingin bertabarruk. Enggak apa-apa walaupun terkenal. Banyak pasaran Beb, Abu Bakar, aduh banyak Beb, juga benar. Orang malu, enggak apa-apa. Itu adalah Adisun Nabi fil ghar, teman Nabi di dalam Gua Thur, waktu hijrah Sayyidina Abu Bakar. Pantas dibanggain, pantas itu dibanggain. Mungkin orang tua kita yang dulu-dulu udah ngaji, udah taklim, rengkona, rengkunong, udah ngerti, akhirnya ngasih nama yang sembarangan. Kalian yang sudah Allah muliakan dengan ilmu harus beda. Jangan ngasih nama yang aneh-aneh, kasih nama ahlul surga, ahlul kisah, Ali, Hasan, Hussein, kasih yang gitu. Nanti malaikat malu yang mau nyiksa, ngefek itu nama. Tapi apa yang jangan terlena dan tertipu. Oh berarti penyaman rosak tarap pada todus, mereka todus yang gue. Wani kon, nyiksa aku. Muhammad tuh jenengku. Wani kon, wani. Nanti Muhammadnya dicabut, orangnya bal lagi. Jangan ya. Jadi saya ingin kembalikan ghirah. Kecemburuan agama kita harus tinggi dengan nama aja. Dari nama jangan malu untuk membuat nama-nama Islam. Kasih nama. Itu loh pede. Saya kalau naik pesawat
Kepala pilot kita sekarang Muhammad Ridwan. Pede saya itu naik pesawat tuh, selamat saya ini. Itu di dunia ini contoh. Kalau diumumkan sama pramugari, kepala pilot kita Muhammad Abdul Latif. Senang saya. Ya. Pilot kita Roberto Carlos. Berakal ya. Sebagai orang yang beriman, ke hati saya itu pengaruh ketika naik pesawat. Muslim, tawakalnya ke Allah, nyadarnya ke Allah. Itu pengaruh, itu contoh di dunia. Apalagi di akhir. Jadi dari namanya sudah kena, bangga. Paham tuh? Jadi ayo kita kembalikan ghirah kita dalam agama lewat ngasih nama-nama agama itu. Muhammadan abduhu, Nabi Muhammad itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Didahulukan kalimat abduhu daripada wa rasuluhu. Ini menunjukkan bahwa pangkat abduhu lebih disenangi oleh Rasulullah. Pangkat julukan Abdullah, hambanya Allah, itu lebih disenangi oleh Rasulullah. Rasulnya Allah, utusan Allah itu istimewa. Tapi Abdullah, hambanya Allah, lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya disebut di depan. Ini makom namanya makom ubudiyah. Paling mulianya sifat manusia adalah menjadi hambanya Allah. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qittu bi akhmasi atau thurayya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyata ahmadani nabiyya. Yang aku banggakan adalah sampai aku bisa meraih bintang ketika aku berdiri, bahasa kinayah ini, ketika aku masuk dalam golongan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yaitu diakui sebagai hamba Allah. Ini namanya pangkat ubudiyah. Mau jadi nabi yang seperti Nabi Sulaiman raja atau nabi yang hamba? Nabi Muhammad bila aku ingin jadi nabi yang hamba. Innama ana abdun, aku adalah seorang hamba. Aku luka mayakul abd, aku makan seperti makannya seorang hamba. Aku tidur seperti tidurnya seorang hamba. Tidak pakai pengawal-pengawalan, tidak pakai raja. Nabi Sulaiman raja, karunia dari Allah, disyukuri. Tapi Nabi Muhammad tidak pilih itu. Aku ingin jadi nabi yang hamba saja. Makannya seperti makannya hamba, kadang lapar, kadang kenyang, sehari gantian. Tidurnya seperti tidurnya hamba, di atas hasil, di atas pelepah kurma, berbekas di badannya. Udah gitu aja. Sampai nangis Sayyidina Umar, kok tidur kayak gini Rasulullah? Jenengan ini khairu khalqillah, sebaik makhluknya Allah. Gak apa-apa, saya ini hamba, makan seperti makannya hamba. Bangga Nabi. Makanya pangkat yang disenangi Nabi adalah hamba. Ketika Isra Mi'raj, Allah memanggil Nabi, nyebut Nabi dengan kalimat abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Undangan Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'raj, Allah pakai kalimat bi'abdihi, dengan hambanya. Ketika nurunin Quran, Isra Mi'raj urusan sholat, urusan penting-penting, Allah pakai kalimat bi'abdihi, dengan hambanya. Julukan hamba yang dipakai sama Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian dalam nurunin Al-Quran, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Quran atas hambanya. Di urusan-urusan yang penting, nurunin Quran, sholat wajib, Isra Mi'raj, pakai abdihi, pakai panggilan hambanya. Karena itu yang paling disenangi oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Allah, istimewa enggak? Istimewa. Habibullah, kekasih Allah, istimewa enggak? Istimewa. Hambanya Allah. Nabi lebih senang hambanya Allah. Padahal kekasih, hebat enggak jadi kekasih? Hebat. Utusan, hebat enggak? Hebat. Kenapa Nabi kok pilih hamba Allah lebih disukai? Karena bisa tagallul, merasa rendah, masuk ke pintu merasa hina, butuh. Orang hamba itu kan butuh, manut, butuh, taat, siap. Paham ya? Pangkat hamba dengan pangkat kekasih, dengan pangkat utusan lebih disenangi pangkat hamba. Nabi Muhammad, kalau kita ini kalau suruh milih, mau jadi pangkat kekasih apa hamba, apa jadi utusan? Hah? Kita kan manja, inginnya
jadi kekasih lah Beb. VIP gitu ya, kekasih jadi utusan lah Beb, utusan pusat gitu ya. Hitungannya materi, tapi di dalam ubudiyah kehambaan ada sebuah kenikmatan, senang menjadi hambanya Allah. Ya apa hamba itu? Ada kalimat yang lebih rendah lagi, hambanya Allah. Bangga saja hambanya, manut dan Gusti Allah, pasrah dan Gusti Allah, hambanya Allah. Kekasih istimewa, Habibullah, Rasulullah istimewa, tapi hamba Allah masuk benar-benar mengabdi, pengabdian yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya jadi utusannya Habib, apa jadi kekasihnya Habib, apa jadi mungkin hamba pesuruhnya Habib. Orang yang dalam ilmunya jadi pesuruh ajunan. Kan ada tuh kiai-kiai biasanya nitipkan anaknya mondok di Kerbon, sorong di sandera ajunan bae Habib. Tak usah tujuh ada, tak usah ngaji, tak usah jadi ini jadi itu. Kor tadi asal ajunan, pembawa sandal. Kenapa? Karena di situ dia mendapatkan kenikmatan, kedekatan lebih dari semuanya. Pengabdiannya kepada guru itu di atas dari semuanya. Dia dapatkan sir yang harus didapat. Ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang berilmu itu kebanggaannya di dunia itu bukan karena bisa berhasil ngumpulin harta sekian, tapi karena masih diakui sebagai hamba Allah. Walaupun banyak dosa masih dipanggil dalam Al-Quran disebutkan Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Masih dipanggil ibadi sama Allah SWT. Jadi ini pangkat yang luar biasa. Makanya didahulukan abduhu, kemudian wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa rasuluhu, rasulun, utusan rasul. Ada jamaknya rasulun, tidak ada wawunya. Rasulun jamaknya. Rasul itu adalah manusia laki-laki, insanun dakarun hurrun, merdeka, kemudian dapat wahyu dari Allah dan umira bitablighi, disuruh untuk menyampaikan. Rasul, setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu rasul. Nah itu rasul, bedanya rasul sama nabi apa Beb? Satu, rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, nabi tidak diperintahkan. Dua, rasul menghapus syariat sebelumnya, kalau nabi tidak menghapus syariat sebelumnya. Nabi Harun sama Nabi Musa, Nabi Harun nemeni Nabi Musa, tidak menghapus syariatnya Nabi Musa, hidup sezaman sama Nabi Musa. Nabi Khidir tidak menghapus. Tapi ketika Nabi Isa, kemudian datang Nabi Muhammad, Rasulullah, maka dihapus syariatnya Nabi Isa, ganti syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Laki-laki, tidak ada Rasul itu perempuan. Kalau sampai dengar kabar berita ada Ibu Tuti ngaku Rasul terakhir akhir zaman, coba percaya, karena Rasul itu pasti laki-laki. Nabi itu pasti laki-laki. Tidak ada perempuan. Apa hikmahnya Beb? Allah yang nentuin. Allah yang nentuin. Apalagi malaikat, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Kalau ada perempuan ngaku malaikat, ditangkap sama polisi. Adalah polisi hebat di dunia adalah polisi Indonesia, karena bisa menangkap malaikat. Lintas alam jenis beda ya. Nah, itu yang sudah tertangkap. Jadi tidak ada, pasti laki-laki. Rasul. Yang wajib diketahui dari Rasul itu adalah 25, nanti dipelajari. Wajib itu semua orang harus kenal dengan nama Rasul. Wa rasuluhu, utusannya Allah. Siapa utusannya Allah? Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat atasnya dan bersalam. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Itu hum dalam bab zakat, hum bin Bani Hashim wa Bani Muttalib, yang dari nasabnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalam bab doa, kullu mu'min taqi, setiap orang yang beriman yang bertakwa adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab zakat adalah yang keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalam bab doa adalah setiap orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat doa terus setiap keluarganya ya. Dan setiap nasab akan terputus dari kiamat kecuali nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ceritanya nasab Nabi terputus. Dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi akan ada sampai hari kiamat. Dengan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dibilang mandul, tidak punya anak, Ibrahim mati, ayo tidak punya anak. Sama Allah dibela, inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus adalah mereka, terputus dari kebaikan. Sedangkan Nabi Muhammad terus melalui setiap anak bernasab kepada bapaknya, kecuali putriku Fatimah, nasabnya dari Fatimah, dari ibu, dari perempuan. Setiap orang nasabnya ke bapak, kecuali keturunanku dari Fatimah, putriku. Dan Fatimah punya anak dari Hasan Husain, dan terus Imam Ali Zainal Abidin, dan terus sampai hari kiamat, sampai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nanti di akhir zaman akan turun Imam Mahdi. Sebelum turunnya Dajjal akan turun Imam Mahdi untuk mengembalikan umat Islam dalam kejayaan. Termasuk Palestina akan kembali jaya, Baitul Maqdis akan kembali dikuasai oleh umat Islam. Itu janji dari Rasulullah. Pasti akan menang Palestina, pasti, walaupun sekarang dibombardir dengan Israel. Mudah-mudahan diberi kekuatan dan diberi kemenangan. Pasti nanti akan muncul Imam Mahdi yang akan mengembalikan umat Islam dalam kejayaan. Namanya seperti namanya Nabi Muhammad, dan dia termasuk keturunannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang miskin, Muslim miskin di zaman Imam Mahdi, tidak ada. Ada orang dikasih emas di zaman Imam Mahdi, tidak mau. Enggak. Kasih emas 1 kilo tidak mau. Kenapa? Foto duit nih. Tidak ada orang melarat di zaman Imam Mahdi. Karena zakatnya kaum muslimin dikeluarkan sesuai dengan mestinya, sehingga tepat sasaran. Zakat kalau dikelola dengan baik, tidak ada umat Islam yang melarat. Kalau ada di kampungmu melarat, manusia muslim melarat, ketahuilah karena di kampung itu ada orang kaya yang mencuri hartanya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di bagian hartanya orang kaya itu ada hartanya orang miskin. Jadi kalau ada dalam satu kampung ada orang yang melarat, berarti ada orang kaya yang mencuri hartanya, zakatnya tidak sesuai dengan aturan yang harus dikeluarkan. Di zamannya Imam Mahdi tidak ada orang melarat, semua kaya, tidak ada melarat, makmur, sejahtera, karena zakat disesuaikan, disesuai aturan. Tidak ada orang muslim dikasih emas tidak mau, potong duit. Dari saiki ojo ya. Kalau masih gay ya. Sekarang kenapa kok tidak imbang kehidupan? Yang kaya makin kaya, katanya rumah itu. Yang miskin makin miskin. Amburadul ini semuanya. Yang kuat makan yang lemah. Kenapa? Karena tidak tersampaikannya hukum-hukum Allah Subhanahu. Nanti di Imam Mahdi datang akan kembali jaya. Sampai setelah datang Imam Mahdi, datang fitnah Dajjal. Kembali lagi diobok-obok umat Islam. Datang Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang banyak tercipta dan menggoda manusia, membunuh banyak manusia. Sampailah datang Nabi Isa dari langit diturunkan untuk mengejar Dajjal. Semua negara didatangi sama Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak bisa masuk. Makanya namanya Haramain, dua kota yang haram tidak dimasuki oleh Dajjal. Lainnya Kaliboto, main bal-balan Dajjal. Anda tahu sampean jadi wasitnya apa jadi pemainnya? Itu Dajjal di sini main kemana? Mekah Madinah tidak bisa. Mau masuk ke Madinah dicegat sama pemuda. Perang sama Dajjal. Dajjal sakti, fitnah, digeraji pemuda ini jadi 2. Tapi dia tetap imannya kuat, dilawan. Akhirnya minta sama Allah dikembalikan lagi. Balik lagi pemuda ini badannya jadi 1, perang lagi sama Dajjal.
perang lagi, digraji lagi, mati lagi, minta sama Allah, balik lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali sama Allah dipertahankan pemuda ini. Kemudian Dajjal mau berusaha menyembelih lagi, tidak bisa, tidak makan lagi anaknya. Kemudian tidak bisa masuk ke Madinah. Kemudian Dajjal lari ke Palestina. Pertemuannya di sana memang. Ke Palestina dikejar sama Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang masih hidup sampai sekarang, yang diangkat ke langit, nanti akan turun. Dikejar oleh Nabi Isa. Kemudian perang sama Nabi Isa. Tahu Dajjal bahwa nyawanya akan habis di tangan Nabi Isa sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibunuh sama Nabi Isa, mati Dajjalnya ini, dan akhirnya selesai fitnah ini. 40 hari diutus ke bumi. Hari pertama hampir separuh penduduk bumi nyembah ke Dajjal. Karena fitnahnya bisa merubah batu jadi emas, orang mati bisa hidup lagi, minta apa saja bim salabim abragadabra. Orang imannya manusia di akhir zaman, fi butunihim, fi amplopihim, di amplopnya, di perutnya, sehingga gampang goyah. Apalagi mau pilihan, kena seket serangan fajar, berubah pilihannya. Tadinya si A jadi si Z, kena minyak letik, berseragam muslimatan gitu. Jadi memang apalagi ini belum Dajjal yang datang, masih kiriman-kirimannya Dajjal. Kalau sudah Dajjal yang datang, na'udzubillah, banyak yang gagal. Hari pertama hampir separuh penduduk bumi gagal. Na'udzubillah min. Makanya dari sekarang baca surat Kahfi setiap Jumat minimal 10 ayat di awalnya untuk selamat dari fitnah Dajjal. Baca doa tasyahud di akhir itu, wa'udzubika min fitnati fasihid Dajjal, berlindung kepada Allah dari fitnahnya dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keturunan kita sudah. Ya, kalau kita tidak nutut, mati duluan, anak cucu kita juga semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga dicatat menjadi ahli surga, dan kita semuanya menjadi orang yang husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang beli kalender dipersilahkan membeli sambil beramal. Kalau bisa segera dilunasi. Yang sudah mendaftar segera belikan. Dan juga yang mau ikut rehlah sama Habib ke Madura, bareng Habib tanggal 9 Desember. Itu seperti biasa agenda tahunan At-Taubah, rehlah ke Madura tanggal 9 Desember mulai hari Jumat siang sampai hari Minggu sore insyaallah. Silahkan daftar, biayanya 250. Ada 8 bis yang kita siapkan, sudah 5 bis, kurang lebihnya, sisanya ayo ikut, laki dan perempuan. Laki-laki di bis lain, perempuan di bis lain. Rehlah bersama Habib bermajelis At-Taubah nanti di Sampang Kultum subuh-subuh di sana setelah ziarah makam para wali. Insyaallah ini umroh kecil, umroh sughra, ya, umroh kubra pesan ada, akhirnya pakai umroh yang sughra, umroh yang kecil. Dipersilahkan untuk ikut, daftar ke koordinatornya, ke Ahmad Kans atau ke Cak Ridho, nanti bisa segera mumpung masih ada kursinya. Kalau tidak ada, Aiman izin. Ini insyaallah akan punya kenangan yang bagus, dan sudah lama kita libur karena corona dan baru aktif tahun ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mari kita baca dulu doa. Mari kita baca doa akhir dari majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma'al qutri usawataka, Rabbi wafidna wa wafidhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nafdha bil khair wa nufa kulla syar, Rabbana asli lana kulla syuhur ربنا من الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واغفر أنت أكرم الستار وصلاة الله تغشى المصطفى معي الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل من كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فتبجون المنى لا باكتساب المنى بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد الصوب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك